Perbedaan antara siklus penggajian dan personalia dengan siklus-siklus lainnya. Dalam penggajian hanya terdapat satu golongan transaksi. Kebanyakan siklus mengandung lebih dari satu golongan transaksi. Sebagai contoh, siklus penjualan dan penerimaan piutang menyangkut transaksi penjualan dan transaksi penerimaan kas, dan kadang-kadang juga menyangkut transaksi retro penjualan serta transaksi penghapusan piutang. Penggajian hanya memiliki satu transaksi karena penerimaan jasa dari para pegawai dan pembayaran atas jasa tersebut melalui penggajian berlangsung dalam tenggang waktu yang pendek. Yang kedua, pengendalian internal atas penggajian pada umumnya efektif pada hampir semua perusahaan, bahkan pada perusahaan kecil sekalipun. Adanya undang-undang pajak dan ketentuan tentang tata cara pembayaran pajak penghasilan karyawan yang ditetapkan pemerintah secara ketat mendorong perusahaan untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif atas pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan karyawan. Akun-akun dan transaksi-transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan keseluruhan pengauditan atas siklus penggajian dan personalia adalah untuk menilai apakah saldo-saldo yang akan dipengaruhi oleh siklus ini telah ditetapkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Akun-akun yang umumnya terdapat dalam siklus penggajian dan personalia dapat dilihat pada gambar ini. Dalam gambar tersebut, akun digunakan akun T untuk menggambarkan aliran informasi melalui berbagai akun dalam siklus penggajian dan personalia. Dalam sistem pada umumnya, akun upah dan gaji hanya digunakan pada akhir periode akuntansi selama periode berjalan. Akun beban didebet pada saat upah dan gaji sesungguhnya dibayar, bukan ketika beban gaji terjadi. Utang yang berkaitan dengan gaji dan upah dicatat melalui jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk semua yang telah menjadi beban tetapi belum dibayar. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia, serta dokumen dan catatan yang terlibat. Siklus ini mulai dari rekrutmen karyawan sampai ke pembayaran gaji dan pajak. Penting banget nih buat auditor untuk paham hubungan ini, supaya bisa menilai resiko dan bikin pengujian yang tepat. Oke, selanjutnya adalah SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang seringkali kita dengar dengan HRD, itu bertugas untuk mewawancarai dan merekrut karyawan yang oke, terus untuk mengurus informasi gaji, kayak penambahan, pengurangan, ataupun potongan. Beberapa dokumen penting yang diurus HRD itu seperti catatan kepegawaian, formulir, potongan wajib, dan surat keputusan gaji. Yang selanjutnya adalah pencatatan waktu dan gaji. Yang gak kalah penting nih adalah pencatatan waktu kerja dan pembuatan daftar gaji. Ini penting banget karena berhubungan langsung sama biaya tenaga kerja. Ada 4 hal yang harus dikontrol biar nggak ada kesalahan nih teman-teman, yaitu pencatatan waktu kerja, perhitungan pendapatan, pembayaran gaji, dan pencatatan gaji. Catatan waktu kerja itu biasanya mencatat jam kerja harian karyawan. Yang selanjutnya adalah proses penggajian dan catatan. Proses penggajian itu melibatkan pembuatan file transaksi yang isinya semua transaksi gaji yang diolah sistem akuntansi dalam satu periode. Di situ tuh ada informasi kayak nama pegawai, nomor ID, pendapatan kotor dan bersih, potongan, dan klarifikasi akun. Ini dapat dibuat bikin jurnal, penggajian, master file, dan rekonsiliasi bank gaji. Selanjutnya adalah pembayaran gaji dan kepatuhan pajak. Pembayaran gaji itu kompensasi buat jasa yang telah diberikan karyawan. Biasanya langsung ditransfer ke rekening mereka. Supaya aman, rekonsiliasi akun bank penggajian juga harus dilakukan biar nggak ada kesalahan atau kecurangan. Selain itu, perusahaan wajib patuh nih sama aturan pajak dengan memotong pajak penghasilan karyawan ya, dan menyetorkannya ke kas negara. Dokumen kayak bukti foto PPh 21 dan surat setoran pajak atau yang biasa disingkat dengan SSP. Penting banget buat proses ini. D. Metodologi untuk perancangan pengujian substantif transaksi. Pengendalian internal untuk penggajian biasanya sangat terstruktur dan dikendalikan dengan baik untuk mengelola pengeluaran kas, untuk mengurangi pengaduan dan ketidakpuasan karyawan, serta menekan kemungkinan terjadinya kecurangan. Karena permasalahan penggajian hampir sama pada berbagai perusahaan. Perusahaan biasanya menggunakan jasa programa dari luar untuk pengolahan penggajian. Prosedur-prosedur pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi merupakan cara teramat penting untuk memeriksa saldo akun-akun dalam siklus penggajian dan personalia. Meskipun pengujian pengendalian dan pengujian substantif golongan transaksi merupakan prosedur teramat penting dalam pengujian penggajian, namun pengujian ini biasanya tidak dilakukan secara luas. Banyak audit hanya memiliki risiko minimal untuk terjadinya kesalahan penyajian material. Walaupun penggajian sering merupakan bagian yang signifikan dari total beban, ada 3 hal mengapa terjadi demikian. Yang pertama, karyawan pada umumnya akan protes kepada manajemen apabila dibayar tidak sesuai dengan jumlah seharusnya. Yang kedua, semua transaksi penggajian biasanya seragam dan tidak rumit. Yang ketiga, transaksi penggajian adalah sesuatu yang menjadi sasaran untuk diaudit oleh kantor pajak dalam rangka penetapan pajak penghasilan yang benar, sehingga perusahaan cenderung melaporkannya dalam jumlah yang benar. Memahami pengendalian internal siklus penggajian dan personalia.
pengendalian internal, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif golongan transaksi untuk setiap tujuan audit transaksi diikhtisarkan. Sekali lagi, kita harus mengenal hal-hal berikut. Yang pertama itu, pengendalian internal bisa berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, auditor harus mengidentifikasi pengendalian dan kelemahan material yang terdapat pada setiap organisasi. Yang kedua, pengendalian yang ingin diandalkan oleh auditor untuk mengurangi penilaian risiko, pengendalian harus diuji melalui pengujian pengendalian. Yang ketiga, pengujian substantif golongan transaksi bisa berbeda-beda tergantung pada penilaian risiko pengendalian dan pertimbangan audit lainnya, seperti misalnya pengaruh pengkajian terhadap persediaan. Yang keempat, pengujian tidak sepenuhnya dilakukan dengan urutan yang diberikan. Pemisah tugas yang memadai. Pemisah tugas sangat penting, artinya dalam siklus penggajian dan personalia, terutama untuk mencegah terjadinya pembayaran berlebihan dan pembayaran kepada pegawai fiktif. Fungsi penggajian harus dilakukan independen terhadap bagian sumber daya manusia yang mengendalikan aktivitas kunci pengendalian, seperti misalnya penambahan atau pengurangan pegawai. Pembuatan daftar gaji atau upah juga harus dipisahkan dari pembayaran atau penyerahan gaji atau upah kepada para karyawan. Pengotorisasian yang tepat. Seperti disebut di atas, hanya bagian sumber daya manusia yang berwenang untuk menambah atau mengurangi tenaga kerja dari daftar gaji atau melakukan perubahan atas tarif gaji atau upah, serta menetapkan pemotongan-pemotongan. Jumlah jam kerja seperti pegawai, terutama jam kerja lembur, harus mendapatkan otorisasi. Dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang sesuai tergantung pada sifat dan sistem penggajian. Catatan waktu kerja diperlukan untuk pegawai-pegawai yang dibayar gaji tetap bulanan. Pengawasan fisik atas aset dan catatan. Akses untuk terjadinya cek gaji tidak bertanda tangan harus dicegah. Cek harus ditandatangani oleh petugas yang ditetapkan perusahaan. Dan gaji harus dibayarkan oleh seseorang yang independen dari fungsi pengambilan daftar gaji dan fungsi pencatatan waktu. Semua cek yang tidak atau belum diambil pegawai yang berhak harus dikembalikan ke bagian keuangan untuk disetorkan kembali ke bank. Pengecekan independen atas pelaksanaan kerja. Perhitungan dalam daftar gaji harus diverifikasi secara independen, termasuk dengan melakukan pembandingan antara batch total dengan laporan ikhtisar. Salah seorang anggota manajemen atau petugas yang ditunjuk lainnya harus mereview hasil perhitungan gaji atau upah apabila terjadi kesalahan penyajian atau jumlahnya tidak lazim. Pemotongan pajak PPh 21 dan pembayaran ke kas negara. Pada banyak perusahaan, pajak penghasilan karyawan dan pemotongan lain merupakan pos yang penting karena jumlahnya seringkali material dan adanya potensi tidak membayar pajak tepat waktu. Pemotongan pajak PPh pasal 21. Sebagai bagian dari pemahaman atas pengendalian internal, auditor harus memahami bagaimana perusahaan memotong gaji atau penghasilan. Pembayaran pajak penghasilan karyawan dan pemotongan lain tepat waktu. Auditor harus melakukan pengujian tentang kepatuhan klien dalam menaati kewajiban menyetorkan semua potongan atas penghasilan kantor karyawan yang telah dilakukannya. Pemotongan tersebut meliputi pemotongan PPh pasal 21 dana pensiun pegawai, asuransi wajib, iuran serikat pekerja, dan sebagainya. Selanjutnya, pertimbangan persediaan dan kecurangan penggajian. Auditor sering memperluas prosedur audit atas penggajian apabila penggajian mempengaruhi penilaian persediaan secara signifikan atau apabila auditor merasa khawatir dengan kemungkinan terjadinya kecurangan transaksi penggajian, seperti misalnya kemungkinan adanya pegawai fiktif atau kecurangan dalam menetapkan jumlah jam kerja. Selanjutnya, hubungan antara penggajian dengan penilaian persediaan. Apabila gaji merupakan bagian yang signifikan dalam persediaan, seperti yang sering dijumpai dalam perusahaan manufaktur atau perusahaan konstruksi, penggolongan akun penggajian bisa berpengaruh secara material terhadap penilaian aset-aset seperti barang dalam proses, barang jadi, dan konstruksi dalam proses. Sebagai contoh, pembebanan biaya overhead ke persediaan pada tanggal neraca bisa lebih saji apabila gaji para pegawai bagian administrasi secara tidak sengaja atau disengaja telah diperlakukan sebagai biaya produksi tidak langsung atau overhead. Pengujian atas tenaga kerja fiktif. Pendistribusian gaji atau upah kepada pekerja fiktif sering terjadi sebagai akibat tahap dicantumkannya pegawai yang telah berhenti atau pensiun atau diberhentikan dalam daftar gaji. Biasanya orang yang menggagas kecurangan semacam ini adalah petugas pembuat daftar gaji. Yang terakhir, pengujian atas kecurangan dalam jam kerja. Kecurangan dalam jam kerja terjadi apabila seorang pegawai melaporkan waktu kerja yang lebih banyak dari jam atau hari kerja sesungguhnya. Karena kurangnya bukti yang tersedia, biasanya auditor mengalami kesulitan untuk mengungkapkan jam kerja yang tidak benar tersebut. Salah satu prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan merekonsiliasi antara total jam kerja yang dibayar sesuai dengan daftar gaji atau upah dengan suatu catatan independen tentang jam kerja. Seperti misalnya catatan jam kerja yang terdapat di bagian produksi. Perangkat lunak audit dapat digunakan untuk menguji kewajaran jam kerja atau jumlah pembayaran kepada setiap pegawai dan jumlah tidak normal yang teridentifikasi untuk diuji lebih lanjut.
Yang selanjutnya, metodologi untuk perancangan pengujian risiko saldo. Dalam 2 tahap pertama pengauditan, auditor menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif golongan transaksi. Setelah menyelesaikan pengujian-pengujian tersebut dan menilai kemungkinan terjadinya kesalahan penyajian pada akun-akun laporan keuangan dalam siklus pengkajian dan personalia, selanjutnya auditor melaksanakan metodologi untuk perancangan pengujian risiko saldo. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi pengkajian. Pada kebanyakan perusahaan, pengidentifikasian risiko bisnis klien yang berpengaruh terhadap pengkajian jarang dilakukan. Namun demikian, risiko bisnis klien bisa saja terjadi pada perusahaan yang memberikan kompensasi yang kompleks pada para karyawannya, seperti adanya bonus dan opsi saham serta kompensasi lainnya. Yang kedua, menetapkan materialitas pelaksanaan dan menilai risiko inheren. Banyak perusahaan memiliki transaksi penggajian dalam jumlah besar, bahkan dengan jumlah rupiah yang besar pula. Di samping adanya kemungkinan terjadi kecurangan, risiko inheren yang berkaitan dengan semua tujuan audit saldo pada umumnya rendah. Risiko inheren kecurangan penggajian timbul karena sebagian besar transaksi menyangkut kas. Selain itu, untuk perusahaan manufaktur, dengan jumlah signifikan biaya tenaga kerja dibebankan ke persediaan. Terdapat potensi salah menggolongkan antara biaya tenaga kerja dan persediaan atau antara berbagai kategori persediaan. Tahap selanjutnya menilai risiko pengendalian dan melaksanakan pengujian yang bersangkutan, yaitu melaksanakan prosedur analitis. Penggunaan prosedur analitis dalam siklus pengkajian dan personalia merupakan hal yang sangat penting seperti halnya dalam siklus yang lain. Gambar di bawah melukiskan prosedur analitis untuk akun-akun neraca dan akun-akun laba rugi dalam siklus pengkajian dan personalia. Yang pertama, prosedur analitis membandingkan saldo akun beban tenaga kerja dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan kesalahan penyajian akun beban tenaga kerja. Yang selanjutnya, membandingkan presentasi beban tenaga kerja langsung terhadap penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan kesalahan penyajian beban tenaga kerja langsung dan persediaan. Yang selanjutnya, membandingkan presentasi beban komisi terhadap penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan kesalahan penyajian dalam beban komisi dan utang beban komisi. Yang selanjutnya, membandingkan presentasi beban pajak penghasilan karyawan terhadap beban gaji dan upah dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan kesalahan beban pajak penghasilan karyawan dan utang pajak penghasilan karyawan. Dan untuk tahap selanjutnya, yaitu perancangan dan pelaksanaan pengujian risiko saldo untuk akun utang dan beban. Verifikasi atas akun-akun kewajiban yang berkaitan dengan penggajian sering disebut dengan utang beban gaji. Biasanya bisa dilakukan secara langsung apabila pengendalian internal berjalan dengan efektif. Ada 2 tujuan audit saldo dalam pengujian utang-utang yang berkaitan dengan penggajian, yaitu yang pertama, utang beban gaji dan utang-utang lain yang berkaitan dengan penggajian telah ditetapkan dalam jumlah yang benar atau ketelitian. Yang kedua, transaksi-transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang tepat atau kisah batas. Selanjutnya akan dibahas bagaimana memeriksa akun-akun kewajiban dalam siklus penggajian dan personalia. Yang pertama, jumlah-jumlah yang dipotong dari penghasilan karyawan. Pajak penghasilan karyawan yang telah dipotong perusahaan dari penghasilan karyawan tetapi belum disetorkan ke kantor pajak dapat diperiksa dengan cara membandingkan antara jumlah saldo dengan jurnal penggajian, pajak penghasilan karyawan yang dibayar pada periode berikutnya, dan pengeluaran kas pada periode berikutnya. Yang kedua, utang beban gaji dan upah. Utang beban gaji dan upah timbul apabila upah pegawai untuk jam kerja pada hari-hari terakhir sebelum penutupan buku belum dibayar perusahaan sampai periode berikutnya. Yang ketiga, utang beban komisi. Dalam memeriksa utang beban komisi, pertama-tama auditor harus memahami sifat dari komisi yang tertuang dalam perjanjian dan selanjutnya melakukan perhitungan sesuai dengan perjanjian tersebut. Untuk memeriksa konsistensi, auditor harus membandingkan metode perhitungan utang beban komisi dengan tahun sebelumnya. Yang keempat, utang bonus. Pada banyak perusahaan, bonus yang pada akhir tahun belum dibayarkan kepada staf atau karyawan, perusahaan kadang-kadang merupakan pos yang cukup besar sehingga tidak dicatat utang tersebut dan akan menjadi kesalahan penyajian material. Pemeriksa utang yang tidak dicatat biasanya dapat dilakukan dengan membandingkan pada jumlah yang telah diotorisasi dalam metode rapat Dewan Komisaris. Yang kelima, pengujian rinci saldo untuk akun-akun beban. Dalam kebanyakan auditor hanya perlu melakukan sedikit pengujian tambahan atas akun-akun laba rugi di luar pengujian analitis, pengujian pengendalian, pengujian substantif golongan transaksi, dan pengujian yang bersangkutan dengan akun-akun kewajiban seperti yang telah dibahas. Tambahan pengujian yang lebih banyak akan diperlukan apabila auditor menemukan defisiensi signifikan dan kelemahan material dalam pengendalian internal, kesalahan penyajian material ketika ia melakukan pengujian atas kewajiban, atau adanya selisih yang tidak dapat dijelaskan ketika ia melakukan prosedur analitis. Yang keenam, kompensasi untuk para staf. Pengujian audit biasanya dilakukan dengan mendapatkan informasi dari notari rapat Dewan Komisaris tentang daftar gaji yang disetujui dan membandingkannya dengan catatan pendapatan staf yang bersangkutan. Yang ketujuh, komisi. Auditor akan dapat memeriksa beban komisi dengan relatif mudah apabila tarif komisi ditetapkan sama untuk setiap tipe penjualan dan informasi penjualan yang diperlukan tersedia dalam catatan akuntansi. Total beban komisi dapat diperiksa dengan mengalihkan tarif komisi untuk setiap tipe penjualan dengan jumlah penjualan pada kategori yang bersangkutan. Yang kedelapan, beban pajak penghasilan karyawan. Beban pajak penghasilan karyawan selama setahun dapat diuji dengan pertama-tama merekonsiliasi total beban gaji pada setiap daftar gaji dengan total gaji selama setahun. Total pajak penghasilan karyawan selanjutnya dihitung ulang dengan mengalihkan tarif pajak dengan pendapatan kena pajak. Yang kesembilan, total gaji atau upah. Pengujian yang berkaitan erat dengan pengujian atas pajak penghasilan karyawan adalah merekonsiliasi total beban gaji atau upah di buku besar dengan pajak penghasilan karyawan yang dibayar ke kas negara. Yang ke-10, tenaga kerja kontrak. Honorarium atau biaya jasa kepada organisasi dari luar diuji dengan membandingkan jumlah yang dibayarkan dengan perjanjian kontrak yang telah ditandatangani oleh perusahaan dengan organisasi dari luar tersebut. Yang ke-11, tujuan penyajian dan pengungkapan. Ketentuan tentang pengungkapan untuk transaksi dan saldo-saldo akun dalam siklus penggajian dan personalia tidak begitu
begitu banyak. Namun demikian, sejumlah transaksi yang kompleks seperti misalnya tentang opsi saham dan program kompensasi untuk para eksekutif kadang-kadang memerlukan pengungkapan berupa catatan kaki.